Beliau adalah Bu Ati, guru sepuh dan guru tersabar di SMA ini. Tapi walau terkenal sabar, beliau tidak masuk jajaran guru favorit murid di sini. Entah kenapa. By the way, coba tebak deh, beliau guru mata pelajaran apa? Bahasa? Sejarah? Cocok sih, tapi... Assalamualaikum Ibu Ati. Waalaikumsalam. Wah, Nak Mora rajin sekali pagi-pagi sudah datang. Iya Ibu, soalnya Mora ada piket hari ini. Apakah Mora boleh bantu bawa buku Ibu? Wah, baik sekali. Nanti ada mata pelajaran fisika ya di kelas 11 IPA 5. Benar Ibu. Kalau begitu bisa bantuin bawain bukunya Ibu ke kelas kamu nggak? Boleh banget Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah dengar kan beliau guru apa? Betul, Bu Ati. Guru yang paling kalem adalah guru fisika. Identiknya sih, guru berbau eksa itu tegas dan kaku. Identik loh ya, bukan mutlak. Ibu ke kelas terlebih dahulu ya. Ibu masih mau ke ruang guru. Suara atau bunyi adalah gelombang merambat yang dihasilkan dari benda bergetar. Benda bergetar tersebut adalah sumber bunyinya. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Baca doang aku juga bisa sendiri. Padahal ini mapel fisika bukan sejarah. Klasifikasi gelombang bunyi yaitu ada 3. Yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Bu Ati, Iya, Sele. sailor Bu, S-E-Y-L-E, sailor. Iya, Mbak Sele. Kenapa sih Bu nggak praktikum kayak sekolah-sekolah lain, kan enak, bisa nyerap materi lebih menyeluruh. Kalau ini udah di rumah, materinya udah lupa Bu, bikin ngantuk juga. Ya aku doang yang ngerasain. Kan bener, kita gampang lupa emang. Labnya kan masih diperbaiki sih. Kamu jadi gulita. Sekarang tuh nggak harus praktikum di laboratorium. Sekarang tuh juga udah canggih, bisa pakai pen. Sudah. Agar materi bisa lama diingat, ayo dibuka buku paket kalian halaman 35. Itu dikerjakan ya untuk menguji pemahaman kalian. Bu, ini yang dikerjakan yang bagian A nomor 1 sampai 35 saja atau yang bagian B sama uraian, Bu? Kan kita belum dapat penjelasan rumus-rumusnya. Sok banget lagi pakai nanya. Kerjakan sebisanya ya, tulis jawabannya sama caranya di kertas. Kalau sudah dikumpulkan ke depan. Untuk rumusnya kalian bisa lihat di halaman sebelum itu. Kalau ada yang Sih yang ditanyakan, dijelasin bisa sama depan ya. yang dikasih tugas kok gitu banget.
Ya, beginilah jadinya ketika guru yang terlalu lemah lembut menjadi guru fisika yang merupakan ilmu eksak. Bukannya ngejreng karena hitung-hitungan, malah jadi tambah ngantuk. Bikin PPT-nya buat lagi, Bu. Wih, bagus banget, Bu. Apakah ini salah satu bakat dari guru kesenian? Budora juga bisa kok kayak gini. Aku gak ada waktu sih, Bu, buat bikin PPT sebagus kayak Ibu. Apalagi habis ini kelas 12 mau ujian. Dan di rumah tugasku masih banyak. Oh, pernah. Makasih, Ibu. Aku sih salut sih sama Bu Jihan. Walau udah bekerja, vokalis musik, gaji wali kelas anak kelas 10, dan dengar-dengar Bu Jihan juga jadi ketua panitia di alun-alun. Bu Jihan gak capek bantu Bu Wati bikin PPT? Saya itu juga manusia, Bu. Saya itu capek, setiap hari tuh harus begadang biar tugas sekolah selesai. Lah ya apa sih, Bu? Kalau gitu jangan mau, Bu. Ya gimana, Bu? Bu Wati itu udah sepuh. Beliau itu loh bilang kalau nggak bisa gini ya. Emang iya sih, Bu. Tapi Bu, dengar-dengar Bu Jihan juga kan kemarin yang ikut nilai anak-anak fisika. Wah, itu parah banget sih, Bu. Bu Jihan kan juga punya banyak tugas. Kalau buatin PPT sekali 2 kali mah sih masuk akal sih, Bu. Tapi masa harus dan ikut nilai anak-anak juga? Apa buat nganggep Bu Jihan orang yang gak sibuk? Sejak diwajibin ngajar pakai laptop, Bu, aku tuh udah dapat amanah dari Bu Wati buat bikin PPT. Jadi itu bukan yang sekali 2 kali, Bu. Astaga, beneran Bu? Bu bener-bener. Kenapa dengan saya, Bu? Bu Wati, ini PPT-nya udah hampir selesai. Oh ya, Bu. Wah, makasih banyak, Bu. Saya kirim lewat WhatsApp saja ya, Bu. Aduh, Bu. Saya nggak tahu cara mudahnya. Kirim ke flash saja ya, kayak biasanya. Nanti saya kasihkan ke Ibu flash-nya. Bu Wati gak bisa buat PPT sendiri, Kak. Kok bisa minta tolong ke Bu Jihan? Aduh, Bu. Saya itu sudah tua, Bu. Udah ngerti kayak begituan. Meskipun udah tua kan masih bisa belajar, Bu. Gak ada kata buat terlambat, Bu, buat belajar. Kayak Bu Dora nasihatin aku aja. Aku itu lebih berpengalaman daripada Bu Dora. Lagian aku kan minta tolongnya ke Bu Jihan, bukan ke Bu Dora. Ya tapi kan, Bu Jihan kan juga punya kesibukan. Emangnya Bu Jihan keberatan lah bantuin saya? Loh, kok cuma bertiga? Kemana ya guru-guru yang lain? Kok suasananya agak tegang ya? Atau cuma perasaan saya saja? Tumben Ibu kepala sekolah datang, apa ada yang mendesak, Bu? Oh, enggak. Jadi gini, Bu. Tadi saya mau memperkenalkan guru baru. Maaf, Bu, boleh ada ini. Oh iya, nggak apa-apa. Perkenalkan, Bu. Ini Bu Dira, guru baru. Mungkin Bu Dira mau memperkenalkan diri. Mungkin perkenalkan, saya Dira. Saya lulusan Pendidikan Fisika dan PPT tahun ini dari Universitas Demak. Senang bisa berkenalan dan bertemu dengan Ibu semua. Semoga Bu Dira betah ya. Iya, aku juga kaget loh. Nilai ngajarku bagus-bagus, tapi pas disuruh ngerjain mereka nggak bisa. Pas ditanya udah diajar apa belum, materi itu jawabannya belum. Padahal itu kan materi kelas 11 semester ganjil. Tapi namanya juga anak-anak sih, Ji. Mereka ingat waktu ujian. Habis ujian ya dilupain lah. Iya, tapi masa amnesia seluruhnya? Bisa mulu. Beneran aneh deh. Emang sih di sekolahku belum ada laboratorium. Ada sih, tapi masih masa perbaikan gitu. Tapi kan seenggaknya kalau dapat nilai ujian bagus sedikit-sedikit mereka pasti inget materinya lah. Emang gurunya pas semester ganjil siapa sih, Dir? Ini bermasalah di gurunya nggak sih? Aku mikirnya juga gitu sih. Emang gurunya udah sepuh. Cara ngajarnya gimana? Kalau
ya. Kalau cara ngajarnya, pas aku tanya anak-anak di kelas, rata-rata jawabannya Bu Ati sebenarnya nggak masalah sih, toh nilai rapor tuh juga bagus, jadi nggak kena omegang sama mami. Bu Ati kalau ngajar itu sabar banget Bu. Tapi Bu Dira, Bu Ati kalau ngajar suka baca PPT. Kadang-kadang materi PPT sama yang di buku suka beda. Yang di buku gini, yang di PPT gitu. Terus kalau mau tanya itu suruh belajar sendiri Bu. Terus kita juga nggak tahu bagaimana penerapan teori-teorinya. Fisika bikin pusing Bu. Bu Ati, kenapa Ibu tanya? Kenapa nggak tanya ke Bu Ati langsung? Kenapa Bu Dira yang gantiin? Kemana Bu Ati? Wah, parah sih muridmu yang terakhir. Bukannya jawab malah nanya balik. cerminan pas SMP. Enak aja. Tapi Dir, dari testimoni yang katanya beda materi di buku sama PPT dan nilainya bagus, kalau nggak paham, nggak bener sih itu. Ya gimana nggak beda coba? Yang nyusun PPT sama cari materinya guru kesenian. Hah? Beneran? Aduh, nggak profesional banget sih. Seenggaknya kalau emang dibuatin, materinya tuh dari guru fisikanya sendiri lah. Kasian itu anak-anaknya pada miskonsepsi semua. Ya terus gimana dong? Nasehatin aja Dir, siapa tahu belum ada yang berani negur. Beliau guru sop bukan soalnya. Sebenarnya bukan masalah setua atau enggak. Dengar-dengar beliaunya itu agak ngeyel. Oh ya udah, laporin aja. Ayo cepetan sih. Iya, dia ngapain sih on time? Orang juga materinya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ngapain? Mana bapak gua nyuruh masuk fakultas MIPA, apa sih, ngelindur dah. Sekedar review materi pertemuan minggu lalu dapat kita lihat bersama-sama ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi gelombang bunyi. Nah, yang kita dapat lihat di papan ini merupakan salah satu simulasi PET untuk mengetahui gelombang bunyi itu. Nah, kali ini kita mau mempelajari tentang materi gelombang bunyi memakai simulasi PET ini. Nah, sebelah kiri ini ada tombol hijau. Itu merupakan tombol on off untuk mematikan dan menghidupkan suara. Jadi ketika kita on kan, akan ada suara dan suara itu menyebabkan gelombang yang berbentuk garis tengah lingkaran seperti yang kita lihat. Nah, sebelah kanan ini ada frekuensi dan amplitudo yang bisa kita naikkan dan kita turunkan, serta ada meteran di sini dengan satuan sentimeter. Ada juga apa itu stopwatch, satuannya meter per sekon, dan yang terakhir ada osiloskop, satuannya sama meter per sekon. Nah, di sini kita dapat mengatur ya. Ini yang kita lihat kan gelombang dalam bentuk garis. Nah, di bawah ini ada pilihan partikel. Kalau kita tap, nah nanti gelombangnya itu bisa berubah jadi bentuk partikel dan bisa juga diatur dalam bentuk garis dan partikel. Nah, kita mau membahas yang garis. Terus ketika frekuensinya dibesarkan, dapat kita lihat gelombang yang ada pada layar ya, itu semakin rapat dan semakin besar suara yang dihasilkan. Sementara semakin kecil frekuensinya, suara akan semakin pelan dan gelombangnya juga renggang. Nah, begitu pula amplitudonya. Kalau dibesarkan, maka suara akan keras dan jelas. Kalau dikecilkan, suara yang dihasilkan akan semakin tidak jelas dan gelombang yang dihasilkan semakin kabur. Seperti itu.
sengaja. Kalian sedang apa di sini? Itu itu kita ada kepentingan sama teman kita tuh di dalam. Emangnya kita punya teman pintar? Capek gue. Ya, berarti ada gak ya? Kalian kan sepi banget. Apa teman-teman pada tidur? Berarti nggak ada sih. Sumpah. Di dalam kayaknya pada ngerjain tugas deh. Gas lah, masuk. Oke. Ada di mana tuh? Enak aja mixnya di sana. Pelit banget kayak paling bener aja dia mainnya. Pelit. Kalian apa kok telat? Kok emang. Pindah ke IPA 1 bisa nggak ya? Biar diajar sama Bu Juna terus. Kok kamu mampu? Sulasi ya, butuh lama-lama. Kerjain halaman berapa, Min? Mimin? Hah? Halaman 35. Nanti dikumpulin tiap pulang sekolah ditulis buku tulis. Oke. Min, kemana Bu Wati? Kok ninggalin kelas? Nggak tahu, ini aja yang dulu kerjain wali kelas. Permisi Bu, maaf saya telat. Iya silakan Bu Dira. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktu ibu-ibu mengajar. Langsung saja, sebenarnya saya memanggil kalian hanya untuk evaluasi. Sebelumnya terima kasih pada Bu Dira. Wati, Bu Jihan, maaf sebelumnya. Saya sangat-sangat kecewa dengan apa yang Bu Wati dan Bu Jihan lakukan. Sebagai guru yang dipandang profesional, apa yang Bu Wati dan Bu Jihan lakukan sangat-sangat berdampak buruk bagi siswa. Bu Wati, dulu saya itu juga pernah gaptek, tapi saya mencoba untuk mempelajari teknologi karena saya tahu pentingnya teknologi bagi masa depan dan bagi anak didik saya. Bu Wati paham kan maksud saya? Iya Bu, saya sangat paham. Jadi Bu Wati boleh meminta bantuan rekan-rekan kerja lainnya karena di sini kita memang berjuang bersama-sama. Tapi bukan berarti menyerahkan 100% tanggung jawab Bu Wati kepada guru yang bukan bidangnya. Apalagi jika itu akan memberatkan guru tersebut. Ya Bu, saya minta maaf ya. Kepada Bu Jihan, saya juga minta maaf ya Bu. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Bu Dira, saya akan melakukan PPG dalam jabatan. Jadi anak-anak ya, saya akan melakukan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bu. Iya, siap. Anak-anak kan saya jaga dengan baik. Ya, begitulah akhirnya. Ini langkah besar yang diambil Bu Wati. Setelah berbagai pertimbangan secara matang namun singkat, beliau memutuskan untuk kembali mengasah ilmunya. Dalam belajar, benar-benar tidak ada kata terlambat kan? Sebab suatu keberhasilan tentunya akan sebanding dengan usaha yang dilakukan. Dalam fisika pun, hasil dari usaha akan tercipta jika energi yang dilakukan tidak sama dengan nol. Iya sih, kok IPA 1 sih? Nanti kamu gimana?
Bu Wati adalah guru fisika yang gaptek yang mengajar di kelas 11 IPA 5. Beliau sabar, tapi cara mengajarnya hanya membaca PPT yang 100% dibuat oleh Bujian, guru seni budaya, dengan alasan tidak bisa dan tidak mau belajar karena sudah tua. Suatu hari bergabunglah guru baru bernama Budira yang merupakan guru yang sadar akan teknologi. Beliau menggantikan Bu Wati mengajar di kelas 11 IPA 1. Di hari itu, Budira sudah merasa aneh dengan peserta didiknya. Di hari berikutnya, Budira mendapat amanah untuk mengajar di 11 IPA 5 karena Bu Wati izin. Di sana Budira bertanya tentang bagaimana cara Bu Wati mengajar. Mereka menjawab bahwa Bu Wati ketika mengajar hanya membaca PPT dan jika ditanya tentang materi, mereka disuruh belajar sendiri walau di buku dan di PPT berbeda pengertian. Walau begitu, mereka bilang kalau nilai mereka bagus. Di situ, Budira meminta saran kepada temannya dan berujung dengan melaporkan Bu Wati kepada kepala sekolah dan berakhir dengan Bu Wati memutuskan untuk ikut PPG. Guru sepuh yang tidak mau belajar mengikuti kemajuan teknologi dalam pendidikan serta kurangnya rasa tanggung jawab pada tugasnya di sekolah. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya kesadaran pada diri guru sendiri berbantuan teguran dari pihak terdekat. Dalam drama berjudul Guru Gaptek versus Guru Update ini, penyelesaian yang terjadi yaitu ditegurnya Bu Wati oleh kepala sekolah dan berakhir dengan Bu Wati yang berencana mendaftar sebagai peserta PPG walau di usia yang sudah tidak muda.